Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Askia dari kelas B jurusan Sistem Informasi semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih algoritma. Sebelum masuk ke inti videonya, kita akan membahas sejarah algoritma dulu ya, guys. Algoritma di sini istilah algoritma dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris yaitu algorithm, yang secara etimologi berasal dari bahasa Arab algorithm, yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seorang algoris adalah seorang yang menghitung menggunakan angka Arab. Dalam bidang komputer, algoritma didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Para ahli sejarah matematika meyakini bahwa kata algoritma berasal dari nama penulis buku juga ahli matematika, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Lalu, kita masuk ke definisi algoritma. Algoritma merupakan suatu susunan langkah di mana penyelesaian suatu masalah secara sistematika dan logis. Terdapat dua kata yang menjadi titik perhatian kita, yakni sistematis dan juga logis. Algoritma merupakan suatu langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan juga akan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jenis algoritma ada 5 ya guys ya, 5. Yang pertama pseudocode, yang kedua flowchart, yang ketiga dynamic programming, yang keempat metode serakah, yang kelima divide and conquer. Di sini saya tidak akan membahas dan tidak akan menjelaskan kelima jenis-jenis algoritma tersebut. Jadi ya mohon dimaklumi. Algoritma sendiri sudah kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya memasak mie goreng. Walaupun masak mie goreng gak setiap hari, itu langkah pertamanya kita siapkan air ke dalam panci. Lalu rebus air hingga mendidih. Kemudian buka bungkus mie-nya. Lalu ambil mie-nya dan taruh di air yang mendidih, yang telah mendidih. Lalu ambil bumbunya yang di dalam yang di dalam bungkusan mie-nya tersebut. Lalu kita racik di piring. Setelah mie-nya matang, ambil mie-nya menggunakan saringan, lalu kita tiriskan. Setelah sudah tiris mie-nya, kita letakkan ke dalam piring yang sudah ada bumbu racikannya. Kemudian aduk hingga merata menggunakan sumpit atau garpu. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jika mie tersebut belum matang, lalu kita angkat dan tiriskan, kemudian letakkan mie tersebut ke dalam piring yang sudah berisikan bumbu. Apakah hasilnya tetap sama? Ya, tetap sama, namun berbeda teksturnya dengan mie yang setelah matang. Dapat disimpulkan mengapa kita harus belajar algoritma. Algoritma diibaratkan sebagai jantung komputer. Dan yang kedua, dalam algoritma pemrograman, jika kita membuat sesuai algoritma, maka kita akan menghasilkan output yang sesuai dengan ekspektasi kita. Seperti tadi contohnya, jika memasak mie yang telah matang, lalu kita saring, kemudian kita tiriskan, teksturnya lebih enak dan empuk, sesuai ekspektasi kita. Dan jika kalau mie-nya belum matang, kita angkat dan tiriskan, lalu kita aduk dan kita makan, tekstur mie-nya akan keras. Oke, itu contohnya. Dan yang ketiga, jika ada langkah yang tidak sesuai, maka akan ada error terhadap output. Seperti langkah yang tidak sesuai itu seperti jika kalian, di sini saya ambil contoh. Cara menyalakan motor. Step pertama, cara menyalakan motor. Jika motor Anda matic, cara menyalakan motor Anda, yang pertama pasti angkat standarnya dulu, ya kan? Angkat standar dulu, kemudian tarik pedal rem, lalu tekan tombol starternya, kemudian nyala. Nah, dan jika kalian tidak mengangkat standarnya terlebih dahulu, maka tidak sesuai dengan output yang kita harapkan. Itu cuy. Dan yang
keempat nggak ada. Hehe. Kesimpulan dari video ini adalah algoritma dan pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki suatu langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan juga akan berurutan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham ya guys.